Lama-lama opening gue makin aneh, men. Tapi buat teman-teman yang pengen tahu SUV murah tapi nggak pelit fitur, jawabannya apa? Apa tuh? XL7 Alpha. Kok bisa? Cek this out. Halo guys, welcome back to our channel informatif lagi sama gue Mahtum. Halo. Gue mau nyapa dulu nih Om Rahmat, Om Arya. Selalu jadi yang pertama kedua gitu dulu ya. Depan pokoknya. Tapi yang lebih sering pertama sekarang Om Arya nih. Wah. Om Rahmat kayaknya mulai terpinggirkan nih. Udah Om, gue udah bela-belain nih opening awkward gini nih. Anyway, tadi gue bilang SUV murah tapi nggak pelit fitur. Ini agak aneh ya, agak kontradiktif. Biasanya kalau murah, fiturnya pelit. Kalau fiturnya nggak pelit, harganya nggak murah. Ya. Itu normal. Nggak normal itu murah, tapi nggak pelit fitur. Walaupun emang siapa sih yang suka orang pelit kan? Nggak ada. Jadi sebaiknya memang nggak usah pelit-pelit. Itu dilakukan oleh XL7 Alpha ini di mobilnya. Anyway, kita sekarang lagi ada di Suzuki SBT Pulau Gadung di Jalan Raya Bekasi seberang Terminal Pulau Gadung. Ini mobil dipinjemin sama Om Gito ya. Kenapa bisa dibilang nggak pelit fitur? Karena memang fiturnya sebanyak itu guys untuk ukuran mobil ini. Walaupun memang kalau ngomongin yang lebih murah, ada yang lebih murah dari ini men. Apa tuh? XL7 Beta, harganya di bawahnya. Tapi fiturnya sebenarnya mirip-mirip ya. Tapi kelengkapannya kurang. Ada fitur yang nggak ada. Dan bedanya juga cuma sedikit, berapa ya? 10 jutaan. 10 jutaan. Dipotong diskon gini jadi nggak berasa. Ya udahlah, Alfa aja. Apalagi sama Zeta jauh banget. Harganya selisih 40 juta, tapi fiturnya beda jauh juga. Nah, ini adalah pilihan yang paling benar nih. Jawaban yang paling benar untuk mobil SUV murah lah, lebih tepatnya, tapi nggak pelit fitur. Fiturnya memang sebanyak itu. Murah, kenapa bisa dibilang murah? Karena harganya 310 juta. Belum dipotong cashback ya? Belum. Fitur yang pertama yang mau kita bahas dari bagian depan, men. Apa tuh? Perlampuan. Oke. Lampunya menurut gua proper sekali. Dulu itu, zaman bahula. Tolak ukurnya Proji ya. Gua kira mau ngomong tolak angin. Enggak. Kalau tolak angin mah Marquez. Tolak ukurnya di lampu itu harus Proji ya. Proyektor itu baru kelihatan oke gitu, bagus, high class gitu. Tapi sekarang kayaknya enggak. Dibikin multi reflektor pun dengan teknologi yang sudah ada sekarang, sorot lampunya tetap oke. Walaupun memang secara tampilan Proji kayaknya lebih banyak varian bagus gitu ya. Megatron lah, Transformer lah, Autobot apapun itulah. Tapi menurut gua dengan dibikin LED multi reflektor seamless kayak gini aja, ini udah keren banget. Dengan desainnya menurut gua juga oke ya. Terus ada DRL juga di bagian sini, itu udah lengkap banget. Mobil itu memang salah satu, walaupun tidak semua mobil pakai DRL ya men. Tidak, tapi dengan ada DRL menurut gua bagus. Ada orang nanya, ngapain pakai DRL? Ngapain siang-siang lampu dihidupin? Gitu. Ngapain tuh? DRL itu daytime running light ya? Betul. Fungsinya, dia itu akan nyala ketika masih nyala. Tujuannya apa? Apa tuh? Tujuannya ada di sini. Tujuannya itu biar orang-orang di sekitar nih, terutama pedestrian atau pengendara yang lain, tahu kalau mobil ini hidup. Yang artinya mobil ini akan siap jalan gitu, men. Bukan mobil parkir. Bukan. Nah, kalau berarti orang-orang di sekitarnya tahu kalau dia harus waspada. Mungkin mobil ini mau jalan, mundur, maju gitu kan, belok dan lain-lain. Itu guys, jadi tahulah kondisi, oh ini mobil nyala, ini mobil enggak, itu dari DRL-nya. Dan itu menurut gue bagus dari sisi keselamatan untuk orang-orang di sekitar mobil ini gitu. Wih, penjelasan gue ya. Keren lah. Ilmu sales masa lalu. Terus lampunya juga kalau untuk sorot lampu, dia sudah LED, jadi sudah terang banget. Dan itu menurut gue bagus. Tapi memang ada minusnya ya. Apa? Kalau lampu warna LED gitu kan berarti putih. Ketika di jalur berkabut, jadi agak ke downgrade ya. Jadi maksudnya lampunya tuh nggak nembus kabut men. Ya. Berputar di situ aja tuh terang, tapi sorot lampunya jaraknya tetap pendek. Gak usah khawatir. Lampu bawahnya, fog lampnya dia masih pakai yang biasa. Masih apa sih bahasanya, bolham biasa ya? Kuning lah. Kandang ayam? Enggak.
Enggak lah. Tapi ini tujuannya justru bagus sebenarnya, lampu kayak gini bisa lebih nembus kabut dibandingin lampu LED. Ini udah oke banget lah. Terlepas dari desain, kita kayaknya nggak usah terlalu banyak bahas masalah desain ya. Iya, udah Karena, kelihatan. ya lu udah lihat juga, dan ini masalah selera aja. Lanjut sini men. Nah, terus ke bagian samping nih guys. Kita masih ngomongin fitur ya. Di bagian kaki-kakinya nih, dia sudah pakai cakram pastinya, dan sudah ABS juga, ABD. Betul. Tapi setidaknya segitu udah cukup untuk sisi keselamatan. Ke bagian sini men, kaca spionnya udah lengkap, sudah auto folding, ada lampu sennya juga, electrical pastinya, dan tampilannya kan menarik banget ya untuk XL7 Alpha. Kenapa makanya dipilih XL7 Alpha? Karena ini di luar fitur ya, tapi ini jadi lebih eye catchy sebenarnya, karena dia ada pilihan two-tone polish. Two-tone color. Two-tone color maksudnya. Bedanya polish sama color apa? Polish itu asuransi. Polish pakai H. Polisi berarti. Enggak, bukan polish. Ya, jangan bahas itulah. Serem kalau bahas itu. Pokoknya ini hitam dan ini warna yang dipilih, dan untuk Alpha tuh ada pilihan Savannah Ivory, dan ini warna yang lagi ngehits banget sekarang gitu. Udah, kita bahas ke fitur lagi, masuk ke fitur lagi. Dia sudah ada akses smart entry karena sudah keyless, jadi tinggal pencet aja. Ada yang bilang apa namanya, nggak terlalu ngaruh ya, karena yang dicolok pun sama aja, dipencet-pencet juga, ada remote-nya gitu men. Betul. Tapi kan sebenarnya kalau yang keyless itu di dalam kita nggak usah nyolokin kunci, Betul. tinggal dikantongin aja atau taruh di tas aja, tinggal pencet gitu. Gak usah dikeluarin. Betul. Kalaupun mau dikeluarin, ditaruh di sini digantung, ini akan lebih ini ya, lebih proper ya, Lebih wow. lebih wow gitu. Wah. Berarti mobilnya lebih oke gitu, kekinian lah gitu, tanpa kunci, buat flexing. Oh, masih ada gitu. Ini masuk fitur nggak? Bisa. Bisa lah ya, kelengkapan gitu. Untuk naruh roof rack atau roof box, karena di SUV ya, jadi dikasih roof rack gitu, bagus. Di bagian belakang pengereman tromol memang belum double disc. Terus ke bagian belakang men. Nah ini bagian belakang nih, kelengkapannya sudah lengkap lah ya. Kita nggak usah bahas, ada rear upper spoiler dan lain-lain. Di sini juga kaca sudah pakai defogger nih. Oke. Ini sepele sih. Ini apaan sih garis-garis di kaca belakang? Gabut aja kali. Iya, iseng amat. Enggak, ini justru untuk pemanas kaca. Jadi teman-teman ketika di cuaca yang dingin, yang mungkin kacanya cenderung berkabut, yang kalau bagian belakang berkabut, teman-teman kan nggak bisa lihat spion belakang tuh. Betul. Itu bahaya juga. Walaupun memang sudah ada kamera, tapi kan kita butuh juga penglihatan dari kaca sebesar ini, men. Itulah fungsi defogger, jadi biar tidak berembun. Nice. High mount stop lamp. Ada yang bilang, ngapain naruh lampu di sini? Kan di sini lampu udah gede-gede. Tuh, kiri kanan. Ini nggak butuh kayaknya. Salah. High mount stop lamp itu dipasang untuk mobil-mobil di belakang kita, agar tahu nih mobil ini mau berhenti atau enggak nyala. Untuk lebih tepatnya untuk mobil-mobil yang lebih tinggi. Yoi. Contoh, Transformer. Balero di lantai 2 kan lebih tinggi. Enggak gitu. Salah. Contohnya salah. Mungkin kayak Optimus Prime. Iya. Apalagi yang tinggi, men? Bumblebee. Enggak, dia sedan. Terus ya gitulah, pokoknya mobil-mobil yang lebih tinggi, bis kayak gitu-gitu. Jadi kan mereka tuh cenderung tidak bisa melihat lampu yang ini. Apalagi ketika jaraknya dekat. Kalau jarak jauh bisa lihat, tapi kalau jarak dekat yang dilihat justru yang paling atas. Makanya disebut high mount stop lamp. Tidak mungkin high mount stop lamp ditaruh di sini. Tidak mungkin. High jadinya di situ. Oke, terus lampunya nih udah LED bar. Kenapa ini harus dibahas? Karena lampu belakang atau stop lamp yang punya ciri khas itu jadi identitas. Lalu ke bagian sini nih, kameranya ada 2. Cakep. 2. Udahan. Udah selesai. Kim. Enggak, udah jangan bahas itu. Ini kameranya 2. Fungsinya untuk yang terhubung ke head unit parkir, sama ini bisa ngerekam karena dia menyambung ke kaca spion tengah tuh, smart mirror namanya. Ke depan ada, ke belakang ada. Itu fungsinya ya untuk nge-record yang nanti mungkin kita akan butuhkan dokumentasinya kalau ada kejadian-kejadian yang amit-amit kurang bagus gitu. Itu bagus juga tuh. Sebelum lanjut, kita mau tahu dulu fitur dari salesnya. Apakah dia bisa automatic idling start stop? Waduh. Langsung kita ketemu sama Om Gito. Yuk. Nah guys, langsung promo sama Om Gito. Halo Om. Halo Om. Apa kabar Om? Alhamdulillah baik. Ini nih Om Gito nih, asal tahu aja nih teman-teman. Dia ini senior. Senior. Bukan senior biasa, dia senior di pusat. Di pusat. Ya. Jadi kalau ibarat Avenger nih, dia udah selevel Iron Man. Mark berapa Om? Mark 85 udah. Om langsung aja nih. Oke. XL7 Alpha di pusat nih, di spill promonya yang bagus apa nih? Spill promonya ya. Untuk leasing Om ya. Yang pertama itu DP 10% masih bisa.
DP ceper berarti ya? DP CPR masih bisa. 10%. 10%. Ini potong diskon dulu. Ya. Baru diambil 10% ya? Betul. Dan diskonnya kan gede banget ya? Oh, diskon pastinya di pusat sih, Om. Iya, pasti ya Pasti di itulah. pusat ya. Dia pasti nggak bakal mau jemputin guys, tapi karena kaki Intinya gede ya. pusat besar, Om. Pusat besar, karena kalau terlalu gede kan gak enak ya, takutnya Ya, minder ya Om. betul, betul. Jadi kalau teman-teman penasaran langsung kontak Om gitu aja. Apalagi Om tadi lanjutin? Kita bisa cash yang 50-50 tuh, Om. Gimana tuh? Jadi bayarnya nanti 50% bulan ini, 50% lagi nanti. Oh, di berikutnya akhir tahunnya gitu, ya? ya. Oh, jadi kayak ada yang bilang belah duren, Kayak gitu, ada yang Om. bilang belah semangka. Lu maunya belah apa Om? Belah ketupat aja. Ya, belah ketupat. Jadi intinya teman-teman nih, solusi buat teman-teman yang nggak mau beli kredit. Iya. Tapi ketika mau beli cash, uangnya belum cukup. Belum ngumpul. Ini bicara solusi ya Om? Intinya meringankan ya. Meringankan, tapi tetap dapat asuransi ya? Tetap. Ada lagi Om apa Om? 8 tahun. Yang angsuran sampai 8 tahun. Ya, buat teman-teman yang kadang-kadang kan ada yang pengen nggak apa-apa lah tenornya panjang, tenor tapi panjang, setiap bulannya nggak ngap gitu. Nah itu juga bisa tuh, dan kan selama tenor kan pasti tercover asuransi ya. Benar. Jadi itu juga bikin tenang. Jadi hitung-hitung kayak bayar asuransi juga kan. Betul. Nah itu juga bisa jadi opsi. Ada juga yang 0% masih ada ya? 0% masih ada. Tenor berapa lama Om? Tenornya ya 11 bulan. Om. 11 bulan. 11 bulan. Ini yang ibaratnya dicicil per bulan selama 11 bulan tuh ya. Udah cover asuransi lagi Om. Udah dapat asuransi pula. Itu juga opsi nih buat teman-teman yang nggak mau langsung keluar duit sekaligus ya Om. Dicicil per bulannya tapi cuma 11 bulan. Ini bisa juga. Opsi banyak juga ya. Banyak Om. Kalau ada teman-teman yang udah punya hitungan, pengen ngadu, boleh adu Om. adu dong. Asal jangan adu ayam. Oh jangan, ditangkap polisi ntar. Jadi buat teman-teman yang udah punya hitungan duluan, pengen tahu nih hitungan dari senior di pusat Seperti apa seperti gitu ya? apa, senet apa, harusnya bisa lebih baik karena di pusat dan dia senior, pasti ngitungnya udah ngelotok banget nih. Nah terus Om, kalau ngomongin kredit pasti kan nggak terlepas dari ngomongin data. Ya. Nah bisa bantu nggak Om data-data? Data pasti bisa bantu Om. Call 1 sampai call 5 ya Ada nanti solusinya ya? Ada solusinya Om. Iya pasti itu nanti sama sales bisa dikondisikan tuh. Iya. Yang penting teman-teman terbuka di awal. Benar. Bahkan kalau mau cek slik dulu boleh ya? Boleh Om. Gratis ya? Gratis, nggak bayar Om. Test drive Test drive. harus ke sini atau Om Gito yang mau nyamperin? Takutnya senior, ih males gue nyamperin test drive, apaan lu gitu. Simpel sih kita Om. Kalau test drive kita mau samperin ke kantor atau rumahnya bisa. Oke. Konsumen mau datang ke sini pun bisa. Oh fleksibel. Fleksibel Om. Trade in bisa bantu nggak? Trade in pastinya kita Tukar bisa bantu tambah. ya. Kita ada vendor auto value yang untuk 1 kali trade in itu dapat tambahan ya, bonus tuh 4 juta ya. Nanti dulu. Setiap brand. Ini kan udah dapat cashback, Ya. diskon. Kalau trade in dapat lagi Dapat lagi Om. di mobil secondnya itu Di ya. mobil secondnya Berapa? 4 juta. 4 juta. Terus yang mobil lamanya masih bisa dipakai itu bener Om? Bener. Masih bisa dipakai Masih juga bisa ya? dipakai. Sampai mobil Sampai barunya mobil datang. baru dapat ya. Nah, itu menarik. Jadi teman-teman tetap bisa jaga mobilitas lah, bisa kesana sini tanpa harus nyewa yang online gitu ya. Nah. Nggak harus keluar duit lagi. Itu keren. Om, kalau tadi test drive udah, trade in juga udah. Nah, ini promo unit lain selain ini nih. Apa aja Om yang menarik nih sekarang? Yang menarik sekarang yang Yang lagi gede. Baleno. Diskonnya itu memang ya lumayan ya di pusat ya. Terus yang paling besar nih ada Grand Vitara. Nah, itu kata aja dari semua tipe ini yang paling gede nih. Vitara ya. Vitara. Dan unitnya ready ya? Unit ready banget Om. Mobil ini XL7 Alpha nih yang baru. Servis warrantinya apa aja sih Om? Oh, yang gratis servis itu sampai 50.000 km. 3 tahun juga ya? 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun atau 50.000 km mana yang tercapai lebih dulu. Oli, jasa, spare part ya? Yang CKD pasti dapat itu. Pasti dapat itu ya. Kecuali bill up ya? Betul. Kalau bill up jasanya. Jasa servisnya aja yang gratis. Oke, nah itu menarik. Jadi enaknya beli mobil baru untuk masa servis-servisan udah tenang lah ya. Udah ada yang, itu berlaku di seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia, sekalian nasional. Om, kalau beli mobil ini mah udah lengkap lah. Kalau yang di bawahnya nih kayak Zeta, Beta tuh kan belum lengkap. R3 juga kan yang di bawahnya Cruise kan belum ada spoiler belakang, talang air. Itu gimana Om? Ada solusi? Pastinya ada Om. Kita kasih bonus-bonus aksesoris itu yang di bawah Alpha ya, Beta, Zeta ya kan. Itu ya aksesoris paling talang air atau apa sih namanya? Spoiler, terus cover mobil. Nah, kita kasih Om. Gratis. Tapi intinya teman-teman kalau punya request apapun diomongin aja ya. Karena fleksibel lah Om gitu nih. Kalau takutnya kan setiap orang kebutuhannya beda-beda Om. Benar. Oh saya mah pengennya pasangin kamera mundur deh, gitu kan ada yang juga yang gitu. Nah ini mah terserah lah, jadi dikomunikasikan aja sama Om Gito, sekalian minta hitungan, sekalian konsultasi dan lain-lain. Ya.
Ada katalog digital nggak, IG dan lain-lain mungkin? Di IG-nya di Suzuki mobil ATPM sama di mobil Suzuki baru. Yang penting para pencinta Suzuki kalau niat udah serius mau beli mobil, langsung aja call Gito di 087881708868. Karena apapun masalahnya semua ada solusinya. Betul. Kayak cara pengajian kita lanjut guys, come on. Lanjut guys. Kalau ngomongin fitur kayaknya nggak akan lengkap kalau nggak sekalian ngomongin mesin aja ya. Yoi dong. Gue buka dulu nih mesinnya guys, biar terbuka. Karena kita semua kan suka yang terbuka ya. Ya. Yang ketutup aja kita buka-buka. Udah kebuka aja masih di zoom. Wih. Ngezoom mesin maksudnya. Nih dia, mesinnya pakai 1500 cc 4 silinder. Outputnya di 105 PS, 138 Nm. Penggerak depan, penggerak pakai otomatis konvensional. Sampai situ dulu. Segitu aja sebenarnya untuk SL7 Alpha itu dia udah menjanjikan banget ya men. Affordable. Dengan harga yang dibayarkan, mobil ini punya kredibilitas secara mesin ya. Dari zaman dulu historinya juga bagus banget, irit, bertenaga, awet ya. Betul. Suku cadang murah. Sama seperti market leader ya. Iya, suku cadang murah. Tapi memang itu harus diakui memang benar ya. Belum lagi ditambahin teknologi mild hybrid. Walaupun buat teman-teman AHHC itu anti hybrid club mungkin anggap ya itu kan cuma mild dan mereka juga nggak suka hybrid. Tapi ya udahlah. Kalau teman-teman nggak suka hybrid, belinya yang tipe Z atau dia nggak ada hybridnya. Kalau ini ada hybridnya, dan yang gue suka lagi hybrid di mobil ini disematkan di SL7 Alpha dan diikuti sama beberapa fitur yang nanti akan kita bahas di bagian dalam ya. Tapi kita ngomongin yang di sini dulu. Fungsi dari si hybrid ini akan sangat terasa ketika posisi yang stop and go ya men. Berhenti maju. Ya berhenti jalan yang gitu-gitu deh, stop and go. Memang kalau dibandingin sama yang full hybrid berbeda ya. Berbeda sekali. Tapi setidaknya ini akan memberikan efek yang lumayan di tarikan awal dari motor listriknya sama di ya posisi stop and go itu, dan menurut gua itu bagus. Kalaupun ya si hybrid ini memang tidak memberikan dampak tambahan dari sisi output tenaga ya men. Tapi setidaknya dari efisiensi bahan bakar cukup lah ya, cukup nambahin. Ada walaupun nggak signifikan yang gede banget, tapi menurut gua itu cukup sih. Dan kalau bisa hybrid, kenapa harus konvensional? Nah, masih ngomongin konteks yang tadi nih, SUV murah tapi nggak pelit fitur. SL7 Alpha jawabannya, dan memang kayaknya bener sih. Harga tadi udah fix, ditambah tadi promo yang disebutin sama Om Gito, itu goks. Terus lagi. Gue mau antara terus sama lalu, jadi terus gitu. Terus gini guys, fitur di bagian dalam nggak kalah oke sih, walaupun gue mau spill dulu tampilan di dalamnya ya. Ini memang cukup mewah. Udah ada dark charcoal-nya, ada silveran ini nyambung sampai ke bagian door trim. Di bagian setir juga udah pada kulitan nih, lengkap, ada jet-jetan aslinya. Terus dia flat bottom. Nice. Kalau ini mah sarung jok tambahan ya. Jadi kalau teman-teman yang mau pakai sarung jok nanti ya koordinasi aja lah sama Om Gito. Aslinya dia ada perpaduan kulit sama bahan fabric gitu. Terus kita bahas masalah fitur lagi nih. Di samping hybrid yang tadi kita sebutin di awal, perlampuan dan lain-lain, dia juga sudah ada cruise control. Untuk harga segini, kayaknya nggak ada mobil lain yang pakai cruise control. Harga segini? Harga segini ya, itu aja udah jelas tuh, nggak pelit fitur. Fungsi dari si cruise control ini yaitu untuk kunci kecepatan ya, jadi teman-teman nggak harus selalu nginjek gas ketika di jalanan kosong terus panjang, kan ngebosenin ya, kayak Cipali gitu, semua Trans Jawa. Cruise control kepake banget guys, beneran. Kaki jadi bisa nyantai. Kaki kanan tuh bener-bener bisa nyantai. Kalau mobil bola gitu. Ya, juggling bisa. Atau garuk-garuk gini, garuk kaki kiri. Lu kalau kaki kiri gatel digaruknya sama tangan apa kaki? Kaki kanan. Kaki kanan kan. Itu namanya Bhinneka Tunggal Ika, guys. Jadi bersatu padu. Apa sih? Gue bahas apa tadi? Cruise control untuk kunci kecepatan lah intinya itu. Nanti bisa diatur dari sini. Terus ada lagi di bagian sini sebelah kiri ini untuk pencet-pencetan steering switch ya, untuk pengaturan audio sama Bluetooth dan teleponi. Jadi teman-teman ketika handphonenya sudah nyambung ke audio, ke head unit, bisa telepon tuh dari sini, ngangkat telepon, matiin telepon gitu-gitu ya. Lebih memudahkan. Jadi untuk keselamatan juga ya men. Jadi nggak usah otak-atik handphone gitu, bisa langsung dari sini. Lampu sudah auto, tadi udah kita jelasin. Fungsinya tuh kayak kalau kita di siang hari lampunya akan mati sendiri. Nanti kalau udah mulai gelap malam atau masuk terowongan tuh, walaupun siang-siang kan gelap, nyala dia. Tapi terowongan ada lampu biasanya. Iya sih. Gimana dong?
Iya. Oh, kalau lampu masuk terowongan lampu kita hidup, lampu terowongan yang mati. Oh, gitu. Gitu, Om. Udah ada koordinasi gitu kayaknya. Udah, nggak gitu tapi ya, tapi itu mau bercanda guys. Intinya kalau dia terang mati lampunya, tapi kalau gelap nanti hidup sendiri. Terus ada manual leveling juga tuh. Jadi sorot lampunya tuh bisa diatur tuh, tinggi rendahnya langsung dari sini nih. Sometimes kita kan nggak bisa ngukur jumlah penumpang atau bawa barang. Jadi ketika berangkat mungkin kosong, mudik seumpama. Berangkat kosong kan, pulang penuh tuh, bawa pisang, bawa kelapa, bawa beras. Bawa keripik gitu, blokur. Ada tuh di Banjarsari, keripik blokur. Pengalaman. Iya kan, gue mudik, bini gue orang sono, men. Oh, iya. Ada orang Banjarsari di sini. Wow. Keripiknya enak tuh. Sama itu, men. Apa Udah. namanya? Cobek. Oke, lanjut. Manual leveling. Jadi itu kalau di penumpang banyak kan berarti posisi mobil akan begini. Otomatis sorot lampunya akan lebih ke atas. Kadang driver tuh nggak nyaman tuh. Duh kok jadi ke atas banget. Nah, bisa diatur langsung dari sini. Kalau nggak ada manual leveling, pengaturannya, kita harus buka kap mesin, terus diputar-putar di atas lampunya tuh ada pengaturan. Nah, itu ribet banget. Langsung dari sini aja itu lebih memudahkan. Ada automatic idling start stop. Nah, itu tadi fitur yang ngikutin teknologi hybrid tadi ya. Jadi mobilnya tuh akan mati, mesinnya ya, akan mati ketika stop and go berhenti. Nggak harus. Jadi kalau mati kan berhenti, injek rem, nanti dia akan mati. Ketika lepas rem, dia akan nyala lagi langsung jalan. Nah, ketika mobilnya mati pun, si AC-nya tuh nggak mati ya, electrical tuh nggak mati, itu yang bikin tetap nyaman gitu. Tapi intinya adalah gimana bisa memaksimalkan efisiensi bahan bakar, kan poinnya itu ya. Lanjut lagi ke electric stability program. Jadi mobil ini bisa tetap dijaga nih kestabilannya, jadi mencegah understeer atau oversteer ya guys. Yoi. Ya itu tadi. Ya walaupun memang itu sudah common ya, banyak yang sudah pakai juga lah kayak gitu, dan itu menurut gue syarat wajib. Dulu sebutnya fitur anti ugal-ugalan lah. Terus fitur kayak model hill hold control ya men? Ada. Jadi mencegah mundur ke belakang ketika berhenti ditanjakan lalu jalan lagi, kan ada sepersekian detik perpindahan kaki dari rem ke gas. Kalau nggak ada itunya mungkin akan gitu. Apa ya bahasanya? Ngelendoy lah gitu. Nah ini nggak, lebih ketahan tuh. Sepersekian detik itu bagus tuh. Jadi aman lah, nggak mungkin turun ke belakang sehingga nanti takutnya ada mobil di belakang kita parkirnya berhentinya terlalu mepet gitu ya. Karena kan nggak semua orang paham cara berhenti yang bagus. Orang udah punya mobil tapi nggak punya garasi juga tuh parah. Jadi tapi itu ganggu sih. Gua sebel juga tuh. Kadang garasi ada, mobil nggak dimasukin, di parkirnya depan rumah, bikin sempit men. Wah, iya. Nggak bertanggung jawab tuh. Jadi sebelum beli mobil bikin garasi dulu lah. Betul. Oke, lanjut lagi men. Ada fitur engine start stop nih, tadi kita lupa. Tinggal pencet aja ya, jadi nggak usah nyolok-nyolokin kunci. Ada zaman sekarang tuh orang lebih nyaman mencet daripada nyolok. Ya iya dong. Iya kan. Karena kalau nyolok cenderung harus tanggung jawab, kalau mencet mah enggak. Wih. Jadi kuncinya. Oke, di sini juga untuk kisi-kisi AC nih nyambung sampai ke cup holder, jadi taruh minuman dingin bisa lebih awet dinginnya. Untuk AC-nya sudah digital dan auto climate juga, jadi tinggal sekali pencet suhunya akan menyesuaikan. Head unitnya juga sudah bisa terkoneksi dengan smartphone dan itu menurut gue bagus. Di bagian atas, nah ini nih, smart mirror yang tadi udah kita bahas, kameranya di bagian belakang. Ternyata di bagian depan juga kan ada kameranya tuh di bagian sini. Jadi dia bisa ngerekam ke depan dan ke belakang. Kalau ke samping-samping, teman-teman pakai kamera sendiri aja handphone ya. Iyalah. Nyetir mah pakai nanya. Enggak dong. Ya takutnya. Tapi intinya ini bagus lah untuk keselamatan, untuk keamanan, untuk dokumentasi, untuk hal-hal ya tindakan preventif lah. Jika terjadi hal-hal yang mungkin di luar nurul. Naral. Ya gitu lah. Gitu. Kurang lebih itu sih men ya. Kalau masalah dimensi, teman-teman juga udah pasti tahu ini double blower, sehingga walaupun ini 3 baris ke belakang, AC-nya bisa menyebar dengan cepat juga, terus bisa masuk sampai 7 orang penumpang dewasa, sampai ke bagian belakang 2 orang, 2, 3, 2. Dan bagasinya salah satu yang terluas di kelasnya guys. Jadi dimensi gede, di atas juga ada roof rail, mau bawa barang tinggal nambahin roof rack atau roof box doang. SUV murah tapi nggak pelit fitur, ya benar, XL7 Alpha jawabannya. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain, silahkan aja komentar di kolom komentar. Yang belum subscribe nih boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse boleh, all produk, kalau merek nggak harus otomotif aja. Air minum boleh ya men? Boleh. Mari sih gue minum tuh. Aus nih. Atau kalau perlu gue minum dari opening. Wah. Udah gitu aja lah. Thank you for watching guys. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.